Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 analisis proses bisnis dari kelas SI 201. Di sini kami akan memaparkan materi transformasi proses bisnis rumah makan Padang, penerapan teknologi sistem informasi untuk meningkatkan efisiensi. Pemaparan ini untuk tugas ujian akhir semester dari mata kuliah analisis proses bisnis. Adapun anggota dari kelompok 6 adalah Gusti Ngurah Krisna Yogananda dengan NIM 23010101014 sebagai pembuat makalah dan flowchart. Adapun Azizah Kolbi dengan NIM 23010101059 sebagai pembuat makalah. Adapun Firdia Indah Nurdim 2301010020028 sebagai pembuat materi presentasi. Next. Nah, adapun dari pendahuluan. Rumah makan Padang adalah salah satu jenis restoran yang sangat populer di Indonesia. Penerapan teknologi informasi menjadi kunci untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing. Nah, tulisan ini untuk mengkaji proses bisnis rumah makan Padang, mengidentifikasi masalah dalam proses bisnis saat ini, dan mengusulkan perubahan dengan menerapkan prinsip-prinsip PMBOK, serta teknologi sistem informasi seperti website, media sosial, dan layanan makanan antar online. Next. Nah, adapun proses bisnis rumah makan Padang saat ini, yaitu dari Furchat dulu saya bahas, yaitu dari start, pemesanan bahan baku offline, persiapan bahan, proses memasak, penyajian makanan, pembayaran tunai, dan selesai. Adapun pemesanan bahan baku dari berbagai pemasok, adapun persiapan bahan baku disiapkan untuk memasak, adapun proses memasak, makanan dimasak sesuai dengan resep tradisional. Adapun penyajian makanan, makanan yang disajikan kepada pelanggan di restoran. Adapun pembayaran, pelanggan melakukan pembayaran secara offline atau cash. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk analisis masalah dan kelemahan, yaitu pemesanan bahan baku yang lambat, yaitu proses pemesanan bahan baku yang manual memakan waktu dan rentan terhadap kesalahan. Kemudian, kurangnya sistem manajemen stok, yaitu tanpa sistem manajemen stok yang baik, sering terjadi kekurangan atau kelebihan stok bahan baku. Selanjutnya, kekurangan promosi digital, yaitu promosi hanya dilakukan secara konvensional sehingga kurang menjangkau pelanggan potensial di era digital. Selanjutnya yang terakhir yaitu layanan pelanggan yang terbatas, yaitu tidak ada layanan makanan antar online yang dapat meningkatkan kenyamanan pelanggan. Untuk penerapan PMBOK untuk perubahan proses yaitu perubahan proses bisnis dilakukan dengan menggunakan prinsip PMBOK. PMBOK itu Guide to the Project Management Body of Knowledge atau PMBOK Guide. Ini dikutip dari website Wikipedia yang berjudul Project Management Body of Knowledge. Website ini membahas tentang suatu buku yang membuat himpunan istilah dan pedoman untuk manajemen proyek yang diterbitkan oleh Project Management Institute atau yang disebut dengan PMI. Edisi pertamanya diterbitkan pada tahun 1996 dan edisi kelimanya pada tahun 2013 oleh institusi proyek manajemen. Selanjutnya yaitu pedoman PMBOK membagi proyek menjadi 42 proses yang dikelompokkan ke dalam 5 kelompok proses dan 9 area pengetahuan. Yang terakhir yaitu kelompok proses dalam PMBOK meliputi inisiasi, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pengendalian analisis. Dan selanjutnya yaitu penutupan. Oke, next.
Baik, penerapan PMBOK untuk perubahan proses satu, langkah-langkahnya perencanaan dan pelaksanaan proyek perubahan pada bisnis rumah makan Padang, yaitu yang pertama perencanaan proyek, meliputi skop, yaitu mengembangkan website menggunakan media sosial untuk promosi, dan menerapkan layanan makanan antar online. Selanjutnya yaitu stakeholder, yaitu pemilik restoran, karyawan, pemasok bahan baku, dan pelanggan. Selanjutnya, jadwal proyek, yaitu menyusun jadwal pelaksanaan perubahan dalam beberapa tahap. Yang terakhir yaitu anggaran, yaitu menyusun anggaran untuk pengembangan website, pelatihan karyawan, dan biaya operasional layanan antar. Selanjutnya itu pelaksanaan proyek, meliputi pengembangan website, yaitu membuat website untuk menerima pesanan online dan menampilkan informasi menu serta promosi. Selanjutnya media sosial, meliputi menggunakan platform media sosial seperti Instagram, Facebook untuk promosi dan berinteraksi dengan pelanggan. Yang terakhir yaitu layanan makanan antar online, yaitu bekerja sama dengan aplikasi pihak ketiga untuk menyediakan layanan antar makanan. Oke, selanjutnya akan dilanjut oleh Kak Firdia. Oke, selanjutnya itu proses bisnis baru dengan bisnis proses modeling notation atau biasa kita kenal dengan BPMN. Garis besarnya prosesnya akan diusulkan seperti ini ya, flowchartnya. Ini meliputi proses pemesanan bahan baku online, yang mana dengan adanya sistem manajemen stok otomatis memesan bahan baku yang dibutuhkan dari pemasok melalui portal online. Jadi kelebihannya kita bisa lebih memantau data yang ada lebih real time gitu ya, yang sebelumnya tradisional pencatatannya. Kemudian persiapan bahan bakar, persiapan bahan. Persiapan bahan prosesnya ini bahan baku yang tiba segera diproses dan disiapkan untuk memasak. Setelah persiapan bahan, proses selanjutnya yaitu proses memasak. Makanan dimasak sesuai dengan standar resep yang telah ditentukan. Setelah proses memasak, selanjutnya adalah penyajian makanan online. Penyajian di restoran dan online maksudnya di sini. Jadi makanan disajikan kepada pelanggan di restoran dan dipersiapkan untuk pesanan online. Jadi sudah bisa untuk yang dine-in ataupun apa order yang masuk melalui online seperti itu. Setelah proses penyajian, selanjutnya yaitu penerimaan pesanan online. Ketika makanan sudah siap, penerimaan pesanan online, pelanggan dapat memesan melalui website ataupun aplikasi pihak ketiga. Setelah itu, pembayaran online, yaitu pembayaran dapat dilakukan secara online melalui portal pembayaran terintegrasi. Setelah dilakukan pembayaran, kita terima data pembayarannya, baru nanti akan dilakukan proses layanan antar makanan online. Pada proses ini, pesanan online diantarkan ke alamat pelanggan melalui layanan antar yang bekerja sama dengan aplikasi pihak ketiga. Ini gambaran proses dari proses bisnis yang baru, yang mana mengakomodir sistem yang lebih apa ya, yang lebih update, up to date dan lebih kekinian ya, guna memudahkan pelanggan dan manajemen rumah makan Padangnya. Nah, kesimpulan dari tulisan ini yaitu yang pertama, dengan menerapkan teknologi sistem informasi dan prinsip-prinsip PMBOK, rumah makan Padang dapat meningkatkan efisiensi operasional dan memberikan layanan yang lebih baik kepada pelanggan. Yang kedua, perubahan ini tidak hanya membantu dalam manajemen stok dan proses pemesanan, tapi juga memperluas jangkauan pasar melalui promosi digital dan layanan antar online. Serta yang ketiga, poin dari tulisan ini adalah transformasi ini menunjukkan bahwa integrasi teknologi dalam bisnis tradisional dapat memberikan manfaat yang signifikan. Itu tadi sharing dari kami kelompok 6 untuk mata kuliah analisis proses bisnis
Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas salah dan hilafnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.